Nabi Ibrahim menghancurkan patung? Lalu kenapa Nabi Sulaiman malah membuat patung? Sekarang kita bahas Nabi Sulaiman, simak sampai tuntas ya, ada yang menarik sekali di akhir video ini. Dalam kasus ini, Nabi Sulaiman malah membuat patung, apa hikmahnya? Kok seolah-olah berlawanan dengan konsep pengajaran Nabi Ibrahim? Coba kita lihat dalam Al-Quran Surat Saba ayat ke-13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Tidak seperti raja-raja sebelumnya yang membuat patung, hanya untuk menakut-nakuti rakyatnya agar tunduk padanya, yang penjelasannya ada dalam video sebelumnya. Nabi Sulaiman membuat patung bukan untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan rakyatnya karena itu merupakan perintah Allah. Pasti perintah Allah itu baik untuk semuanya, baik untuk manusia dan alam. Apalagi Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang pasti taat akan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah membuat patung-patung, sesuai Quran Surat Saba ayat 13 tadi. Nah, patung yang tadinya dibuat untuk penyembahan atau pengabdian totalitas hanya pada satu tokoh, sekarang patung-patung itu dapat berguna atau bermanfaat buat semua manusia dan juga alam. Lalu bagaimana contoh penerapan patung yang dapat bermanfaat? Kita sering melihat tiang-tiang besar sutet, distribusi aliran tegangan tinggi listrik, yang biasanya kaku bentuknya dan hanya begitu saja. Jika ada sedikit inovasi tiang-tiang besar dibuat seolah-olah hidup, seperti dipatungkan, sepertinya akan terlihat menarik. Ada yang berbentuk manusia, rusa, dan sebagainya seperti yang dicontohkan pada gambar-gambar ini. Manfaat yang lain seperti robot. Robot saat ini pun sebenarnya juga adalah patung, tapi lebih canggih lagi, yaitu bisa bergerak, bahkan saat ini bisa berbicara, bernyanyi, berpikir, memainkan musik, bola dan sebagainya. Seandainya dulu, raja-raja atau Fir'aun itu tahu bahwa patung itu bisa bergerak, bernyanyi dan sebagainya, maka mereka pasti akan membuat robot tersebut. Robot-robot saat ini banyak membantu kehidupan manusia. Di antaranya ada robot-robot yang membuat pabrik motor atau mobil, ada robot yang membuat masakan di dapur, hanya dengan mencontoh apa yang dilakukan seorang chef, lalu si robot merekam dan melakukan persis sama yang dilakukan chef tersebut, langkah-langkahnya dan takaran-takaran dalam menu bahan masakannya. Ada pula robot yang bisa terbang, drone yang sudah kita ketahui. Robot juga bisa membantu dalam pergudangan seperti yang terdapat dalam gudang e-commerce besar, Amazon.com. Jadi Allah memberikan pengajaran agar manusia tidak sebegitu kaku dalam memahami fenomena patung ini. Agar patung itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi juga dari sisi lain. Memang, zaman dahulu sebelum Nabi Sulaiman, patung dijadikan sesembahan kepada tokoh yang dipatungkan tersebut, dan harus dihancurkan seperti pengajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim yang penjelasannya ada dalam video sebelumnya, silakan klik pada link sebelah kanan atas. Namun saat ini patung termasuk robot, itu banyak manfaatnya, dan manusia saat ini lebih maju bahwa patung atau robot itu bukanlah sesembahan atau Tuhan, malah robot itu menjadi pembantunya manusia. Bagaimana menurut pendapat sahabat semua? Silakan berkomentar di bawah video ini. Terima kasih.